Sejarah Kerajaan Bedulu dan peninggalannya. Kerajaan Bedulu atau Bedahulu adalah salah satu kerajaan kuno yang pernah berdiri di Bali, sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14. Berlokasi di sekitar Gianyar, kerajaan ini dikenal sebagai pusat kekuatan politik dan budaya pada masanya. Bedulu berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan disegani, dengan peninggalan budaya yang masih dapat ditemukan hingga kini. Kerajaan ini berperan penting dalam perkembangan kebudayaan Bali, terutama melalui karya seni, arsitektur, dan kepercayaan agama. Bedulu mengalami kemunduran ketika pasukan Majapahit datang ke Bali pada tahun 1343 di bawah pimpinan Gajah Mada. Penaklukan ini menandai berakhirnya kejayaan Kerajaan Bedulu. Namun, peninggalan Kerajaan Bedulu tetap lestari, meninggalkan jejak yang kuat dalam budaya Bali, seperti pura, prasasti, dan arca-arca. Narasi tentang kejayaan Bedulu. Di suatu pagi yang cerah, Raja Sri Aji Asura Bumi Banten, salah satu raja yang dikenal memerintah Bedulu pada masa kejayaannya, sedang berbincang dengan penasihat dan para punggawa kerajaan tentang perkembangan wilayah mereka. Istana Bedulu berdiri megah di tengah pepohonan hijau dan sungai yang mengalir, menjadi saksi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki kerajaan tersebut. Raja Sri Aji Asura Bumi Banten, di Bali adalah tanah yang diberkahi. Lihatlah betapa suburnya tanah ini dan bagaimana rakyat kita hidup makmur. Namun, tidak cukup bagi kita untuk hanya menikmati kemakmuran ini. Aku ingin kita membangun monumen-monumen yang akan bertahan hingga generasi mendatang. Patih Punggawa, Baginda benar, sebuah kerajaan dikenal tidak hanya dari kekuasaannya, tetapi juga dari warisan yang ditinggalkannya. Para seniman dan arsitek di Bedulu siap mengabdikan kemampuan mereka untuk membangun pura-pura dan arca yang akan dikenang selamanya. Raja Sri Aji, dibuatlah tempat pemujaan yang indah, serta ukiran dan arca yang melambangkan kekuatan para dewa. Masyarakat kita harus memiliki tempat di mana mereka bisa menghormati leluhur dan memuja dewa-dewa kita. Para seniman dan arsitek pun mulai mengukir batu-batu besar, menciptakan patung-patung dan tempat pemujaan yang kaya akan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Arca dan relief-relief batu tersebut menceritakan kisah tentang dewa-dewa dan nenek moyang, yang kini menjadi bagian dari identitas Bali. Peran Bedulu sebagai pusat kebudayaan. Kerajaan Bedulu tidak hanya terkenal karena kekayaannya, tetapi juga sebagai pusat budaya dan spiritual. Salah satu peninggalan penting dari Bedulu adalah Goa Gajah, yang dibangun sebagai tempat peribadatan dan meditasi bagi para pendeta Hindu dan Buddha. Di dalam gua ini, terdapat ukiran-ukiran halus yang melambangkan berbagai dewa dan makhluk mitologis, yang menunjukkan perpaduan kepercayaan Hindu dan Buddha di Bedulu. Di sebuah upacara, Raja Sri Aji mengundang para pendeta Hindu dan Buddha untuk berbicara tentang makna kepercayaan mereka di hadapan rakyat. Raja Sri Aji, para pendeta yang bijaksana, jelaskanlah kepada rakyat tentang makna dari ukiran-ukiran di Goa Gajah ini. Bagaimana kedua kepercayaan kita, Hindu dan Buddha, bisa berjalan berdampingan di tanah Bali ini? Pendeta Hindu, Baginda, ukiran ini melambangkan harmoni antara ajaran Siwa dan Buddha. Kita hidup dalam keharmonisan dengan alam dan sesama. Itulah ajaran Siwa yang menjadi pegangan kami. Pendeta Buddha, benar, yang mulia. Di dalam gua ini, meditasi dilakukan untuk mencapai pencerahan, dan patung-patung serta ukiran di sini mengingatkan kita pada kebijaksanaan dan cinta kasih yang diajarkan Buddha. Kita menghormati keberadaan setiap kepercayaan dengan kedamaian. Goa Gajah pun berkembang menjadi salah satu pusat spiritual utama di Bedulu. Para pendeta Hindu dan Buddha hidup berdampingan, melakukan ritual dan meditasi di dalam gua ini, yang mengajarkan rakyat Bedulu tentang keharmonisan dalam keberagaman.
Kemunduran Bedulu akibat ekspedisi Majapahit. Pada abad ke-14, Majapahit di bawah Gajah Mada memulai ekspansi besar-besaran untuk menyatukan Nusantara. Dengan kekuatan militer dan pengaruh politiknya, Majapahit mengirim pasukan ke Bali untuk menaklukkan kerajaan Bedulu yang dianggap sebagai ancaman bagi persatuan Nusantara. Pasukan Majapahit tiba di Bali, dan peperangan sengit pun tak terhindarkan. Gajah Mada, kepada prajuritnya, Bali adalah bagian dari Nusantara yang harus bersatu di bawah Majapahit. Ingatlah sumpah palapa yang telah aku ikrarkan. Tidak ada satupun wilayah yang boleh berdiri sendiri. Prajurit Majapahit, kami siap bertarung untuk persatuan Nusantara, Mahapatih. Bedulu akan menjadi bagian dari Majapahit, sesuai dengan keinginan Baginda Raja Hayam Wuruk. Di sisi lain, Raja Sri Aji Asura Bumi Banten tak gentar. Ia tahu bahwa peperangan akan sulit, namun ia tetap bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan kerajaannya. Raja Sri Aji, Hi Bedulu tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan melawan untuk mempertahankan kehormatan kerajaan dan tanah leluhur kita. Ini adalah tugas kita untuk melindungi tanah Bali. Pasukan Bedulu dan Majapahit berperang sengit, namun dengan kekuatan Majapahit yang jauh lebih besar, Bedulu akhirnya takluk. Majapahit berhasil menguasai wilayah Bali, dan Raja Sri Aji harus melepaskan kekuasaannya. Warisan budaya yang bertahan dari kerajaan Bedulu. Meskipun kerajaan Bedulu jatuh di bawah kekuasaan Majapahit, banyak peninggalan yang tetap lestari hingga sekarang. Beberapa peninggalan penting dari kerajaan Bedulu antara lain: Goa Gajah, sebuah gua yang dihiasi ukiran-ukiran kuno serta arca dan patung yang menggambarkan perpaduan kepercayaan Hindu dan Buddha. Pura Samuan III, salah satu pura tertua di Bali. Tempat ini dianggap sebagai tempat pertemuan para pendeta dari berbagai aliran agama untuk mencapai kesepakatan harmoni. Prasasti-prasasti. Beberapa prasasti kuno dari masa kerajaan Bedulu masih ditemukan di sekitar Bali yang mengungkapkan berbagai catatan penting tentang sejarah dan adat istiadat kerajaan. Arca dan relief. Banyak arca-arca dan relief-relief di berbagai tempat yang mencerminkan seni khas Bedulu yang memadukan gaya Bali kuno dengan pengaruh Hindu-Buddha. Peninggalan ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Bali hingga kini. Tradisi spiritual dan adat istiadat Bedulu yang kaya turut memperkaya kebudayaan Bali, dan masyarakat masih mengenang peran besar Bedulu dalam perkembangan budaya dan agama di Bali. Kesimpulan, Kerajaan Bedulu adalah salah satu kerajaan penting dalam sejarah Bali yang menciptakan dasar-dasar kebudayaan Bali yang kita kenal sekarang. Meskipun kerajaan ini berakhir dengan kedatangan Majapahit, warisan budayanya tetap abadi. Arsitektur, ukiran, dan ajaran spiritual yang lahir dari Bedulu terus hidup dalam masyarakat Bali, menjadikan Bedulu sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan tradisi Bali. Dengan memadukan nilai-nilai Hindu dan Buddha, Bedulu menciptakan kebudayaan yang harmonis dan penuh toleransi, yang menginspirasi Bali sebagai pulau yang damai dan kaya akan tradisi hingga saat ini.